Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Gembira sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdiri, kita mengambil saat teduh untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Hormat bagi Allah Bapa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Di dalam kehidupan kita, kita semuanya mengakui bahwa kita hidup sampai sekarang ini karena hidup yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Allah yang senantiasa ada pada kita, senantiasa mengalir dalam diri kita, yang membuat jiwa kita merasa tenang. Mari kita akan membuka hati untuk jamahan Tuhan dalam diri kita, sehingga kita boleh hidup seturut dengan kehendak-Nya. Roh-Mu yang hidup.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena di dalam satu minggu ini kita melakukan segala aktivitas kita. Di dalam satu minggu ini kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Ingin menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun ternyata kita masih belum mampu melakukannya. Oleh karena itu mari kita mengakui segala sesuatu yang telah kita lakukan yang masih mendukakan Roh Kudus, yang membuat kesedihan bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Segala apa yang tersembunyi di dalam diri kita, kita tidak bisa menyembunyikannya. Karena di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Mari bersama-sama kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan tenang. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanannya, menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkannya kepada kami. Kasihanilah dan ampunilah umat-Mu ya Allah. Bangkitkanlah kami kembali Tuhan. Oleh kasih dan pengampunan-Mu, biarlah jiwa kami bersorak-sorai dan jiwa kami hidup kembali. Karena Engkau tidak menghitung-hitung kesalahan kami dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Petunjuk hidup baru diambil dari Matius 22, 37-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan ini ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan duduk. Rencana dan karya Tuhan itu begitu indah dan begitu sempurna. Meskipun seringkali kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat menyedihkan bagi kita. Namun di saat itulah kita boleh mengakui bahwa segala pergumulan permasalahan yang kita hadapi itu semua ada dalam kendali dan rencana Tuhan. Dan kita yakini bahwa rencana Tuhan itu indah bagi kita semuanya. Tuhan akan menunjukkan kuasa dan mujizat-Nya di dalam kehidupan kita. Bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku
serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Bersama-sama hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. jadi Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian dipersilahkan duduk. Mari kita akan mempersiapkan hati kita di dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Agus Prihantoko. Namun sebelum itu mari kita akan pujikan dan persiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Tuhan, penuhkan aku dengan firman. Penuhkan aku dengan firman. Karena hidupku ini sebagai bejana yang aku bawa di dalam sungai. Kita pujikan Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Ya, selamat pagi jemaat
yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan memimpin kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah hari ini. Saat lagi kita akan bersama mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu buah pujian yang akan disampaikan oleh mahasiswa STT Alithia Lawang. This fellowship of faith, we have come to know the Lord. We have felt the Spirit move within this place. In this fellowship of faith, This fellowship of we are blessed forevermore. we are blessed forevermore By the warm and healing presence of God's grace. With open hearts and open minds, we will share the love of Christ. We will live as His disciples every day. And this fellowship of faith will become a shining light, a sign to all who will follow in His way. Together we stand, together we sing, as we praise the Lord, our Savior and our King. Together we serve, together we pray, for we are one in this fellowship of faith. With open doors we welcome all who have come to seek the truth and to find the peace that God alone can give. In this fellowship of faith, This fellowship of faith, we have found our hope in you. we trust the Lord to guide us as we live. Together we stand, together we sing, as we praise the Lord, our Savior and our King. Together we serve, together we pray, for we are one in this fellowship
Nas firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 7. Jemaat silakan memperhatikan Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan di sini ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki diammu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, tibalah saatnya bagi kami untuk belajar akan firman-Mu. Mohon Tuhan tolong kami di dalam segala keterbatasan. Kami membutuhkan pertolongan daripada Roh Kudus, sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi bagian penting dan memberikan pengajaran yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, relasi kita dengan sesama, baik itu kepada teman atau kawan kita, atau dalam konteks kehidupan keluarga kepada pasangan hidup, suami atau istri, semestinya dibangun atau dilandasi oleh kasih yang sejati. Namun saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup ini, ketika waktu terus beranjak, perubahan-perubahan terjadi begitu cepat, dan segala pengaruh buruk itu kalau tidak diantisipasi akan bisa menimbulkan berbagai masalah yang serius. Saudara, cobalah perhatikan, amatilah. Di dalam kehidupan ini seringkali kita menemui dan kita bahkan kadang menilai bagaimana itu kasih di dalam relasi antar sesama manusia itu telah menjadi luntur. Saudara, bagaimana dengan gereja? Saudara, kalau saya boleh akui, gereja bukanlah suatu komunitas yang sudah matang, bukanlah satu kumpulan orang-orang yang sudah sempurna. Tidak, saudara. Gereja adalah orang-orang yang masih dalam proses diperbarui oleh Tuhan. Ada kelebihan, ada kekurangan, ada kekuatan, juga ada kelemahan. Ada pencapaian atau keberhasilan, namun juga ada kegagalan. Ada tantangan yang dihadapi dari luar, tetapi juga kadang bisa terjadi bentuk-bentuk penyesatan dari dalam. Nah, saudara, orang bisa menilai, oh gereja itu kayak begini, saudara. Namun tahukah saudara, ada satu pribadi yang paling tepat, dan sosok ini adalah
justru adalah pribadi yang menjadi kepala gereja. Kalau dia menilai, pasti penilaiannya tepat. Dan dia tidak lain adalah Tuhan Yesus, sang kepala gereja. Saudara-saudara, ketujuh jemaat dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan ketiga, boleh saya kata itu menghadapi bahaya-bahaya yang serupa. Ada perlawanan dan penyesatan dari dalam. Mereka mengalami fitnahan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bahkan saudara, di dalam catatan di pasal itu ada saksi Tuhan yang setia yang namanya Antipas. Dia dibunuh di kota di mana iblis tinggal. Kemudian ada lagi seorang nabi wanita, nabi dalam kutipnya, Isabel, menginginkan agar pengikut Kristus turut ambil bagian dalam penyembahan berhala, amoralitas, dan kenikmatan. Belum lagi saudara, adanya rasul-rasul palsu atau pengikut-pengikut Nikolaus yang memperkenalkan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang sesat. Saudara, ada beragam pencobaan untuk kompromi dan kegagalan dalam hal ini bisa berakibat fatal bagi iman orang percaya. Selain itu juga saudara, ada godaan untuk lalai dalam perilaku Kristen dan bujukan untuk bersandar pada kekayaan dunia ini. Tetapi saudara, Tuhan Yesus memerintahkan pembaca dan pendengar daripada surat ini untuk setia sampai akhir dan memegang apa yang mereka miliki. Alkitab katakan, jika mereka melakukannya, mereka akan memperoleh hak istimewa duduk bersama Dia di atas tatanya. Nah saudara, dalam Wahyu pasal 2 sampai 3 ini saudara, Yesus Tuhan itu memuji sekaligus menegur 4 jemaat, yaitu Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ia juga memuji 2 jemaat, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Dan ia mencela 1 jemaat, yaitu Laodikia. Saudara, kalau boleh saya katakan, ketujuh jemaat ini sebenarnya mewakili jemaat secara universal. Ketujuh surat ini dialamatkan kepada setiap jemaat di mana umat Allah berkumpul dan beribadah, bersekutu dan melayani. Nah, pada pagi ini saudara, kita fokus di pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saudara, Efesus itu boleh saya katakan kota di kawasan sekarang ini di Asia Kecil atau Turki. Waktu itu memiliki sejarah yang kaya, menjadi pusat perdagangan yang besar dan kegiatan keagamaan yang memungkinkan kota itu membangun kembali kuil yang telah di dalam api. Nah, kuil itu dipersembahkan bagi Artemis. Kalau orang Roma menyebutnya Dewi Daliana. Itu dilayani oleh imam pria dan wanita yang begitu banyak dan bahkan dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia. Belum lagi saudara, kota Efesus ini memiliki tingkat moralitas yang terkenal rendah. Mereka hidup tidak bermoral, suka tahyul, keji, dan kejam. Bahkan seorang filsuf, saudara, bernama Heraklitos, seorang filsuf Yunani, pernah berkata bahwa akhlak daripada orang-orang dalam kuil itu lebih buruk daripada binatang buas. Anjing yang tidak memandang bulu pun tidak saling merusak satu sama lain. Nah saudara, dalam konteks seperti itulah saudara, gereja Efesus itu ada. Saudara,
Gereja Efesus yang ada di Asia Kecil ini adalah salah satu penerima kopi surat Wahyu yang ditulis oleh Yohanes sesuai dengan apa yang harus segera terjadi. Tapi saudara, gereja Efesus boleh saya kata adalah contoh rupa dan gambar dari gereja yang memiliki telinga namun tidak mendengar apa-apa yang harus segera terjadi seperti yang diwahyukan oleh Kristus. Tadi sudah saya katakan, kota Efesus memiliki kuil Diana yang terkenal, dewi kesuburan yang disembah melalui pelacuran sakral, yaitu seksual amoral. Saudara, kuil Diana ini luar biasa di Efesus dan dianggap bahkan sebagai salah satu keajaiban dunia. Kuil itu saudara ditopang oleh 127 pilar dan masing-masing pilar saudara itu setinggi 60 kaki dan dihiasi dengan patung-patung besar. Dan bahkan saudara, kota ini adalah benteng daripada iblis. Banyak hal-hal jahat seperti sihir dan satanic worship dipraktekkan di sini. Gereja hidup di dalam konteks yang demikian ini. Nah saudara, Tuhan Yesus yang menjelaskan dirinya di dalam bagian ini menjelaskan dirinya sebagai pribadi yang berkuasa atas gereja. Kan di situ katakan apa? Yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Itu bisa berarti Yesus adalah yang berkuasa atas gerejanya, dan dikatakan dia berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Atau boleh saya katakan saudara, Yesus menjadi pusat atau sentral daripada ibadah umat Tuhan. Saudara, dia sendiri yang menjadi pusat satu-satunya yang tidak ada pendamping yang memiliki kekuasaan yang lain. Seperti Dewi Diana dengan sihir dan payungnya. Tidak ada kekuasaan bayangan dalam ibadah orang Kristen. Mereka tidak bisa dan tidak boleh beribadah kepada Kristus dengan membawa bayang-bayang kepercayaan lain, walaupun hidup rohaninya ditopang dengan pekerjaan yang bagus. Saudara, jerih lelah dan ketekunan, kesabaran dalam penderitaan tanpa iman yang sejati dan kasih adalah sesuatu yang sia-sia. Saudara, Tuhan Yesus itu tidak sekedar berkata ia mengenal pekerjaan mereka. Ia menyatakan bahwa ia memiliki pengetahuan yang mendetil akan segala hal yang mereka kerjakan. Tidak ada satu hal pun yang terlepas daripada perhatian Tuhan. Saudara, tadi sudah dikatakan, kalau Yesus menilai, maka penilaiannya tidak mungkin salah, pasti tepat. Di dalam bagian awal, saudara, kita lihat apa? Yesus itu memuji, ya. Tuhan Yesus, saudara, memuji jemaat Efesus, ya. Ada 3 kata penting di situ. Dikatakan pekerjaan, jerih payah, ketekunan, dipuji oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak menyembunyikan apa yang baik dalam jemaat Efesus. Saudara, kata-katamu di situ itu bisa menunjuk kepada gembala jemaat yang bertanggung jawab atas kondisi rohani jemaat. Tetapi katamu di situ, saudara, juga bisa berarti Tuhan Yesus berbicara secara pribadi kepada setiap anggota jemaat. Saudara, pekerjaan yang dimasukkan di sini itu meliputi jerih payah dan ketekunan. Jerih payah itu meliputi pekerjaan fisik sekaligus mental. Kedudukan itu, saudara, betul
betul-betul membebani dan melelahkan. Mereka berhadapan dengan orang-orang jahat, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, pengikut Nikolaus. Jelas itu sangat melelahkan jemaat Efesus. Tetapi menarik saudara, mereka tetap tekun dan tabah menghadapi konflik rohani ini. Saudara, ketekunan yang saya maksud di sini adalah kualitas batin yang diwujudkan dalam menantikan kedatangan Yesus. Saudara, bagaimana dengan saudara saya sebagai gereja yang hidup pada masa sekarang ini? Apakah kita seperti jemaat Efesus yang semangat di dalam pelayanan, yang mampu memilah-milah apa yang baik dan benar, apa yang menyimpang, apa yang sesat? Sudahkah kita itu memiliki antusiasme yang tinggi seperti ini? Saudara, sebagai orang percaya, sebagai pribadi yang hatinya sungguh-sungguh sudah dipersembahkan untuk melayani Tuhan, mari saudara, kita tidak memberi tempat bagi kejahatan dan mereka yang sengaja berbuat jahat. Saudara, pengikut Kristus tidak boleh sabar terhadap orang-orang fasik yang tidak mau bertobat dan terus berbuat jahat. Siapa saudara orang fasik yang dimaksudkan di dalam nas ini? Saudara, kalau kita telusuri, itu sebetulnya menunjuk kepada para rasul palsu. Saudara-saudara, jemaat di Efesus itu dikonfrontasikan dengan tanda kutip saudara misionaris keliling, yaitu rasul-rasul palsu yang masuk ke tengah-tengah jemaat dengan tanpa malu dan mereka menyebut diri sebagai rasul. Jemaat itu jemaat yang jeli. Jemaat ini adalah jemaat yang cukup terlatih. Ya, mereka apa saudara? Mereka memuji akan pengajar-pengajar ini dan mereka tahu bahwa itu adalah rasul-rasul palsu. Saudara, rasul-rasul palsu ini jelas mereka bukan orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul. Dan yang diberitakan oleh rasul-rasul palsu ini adalah Injil yang palsu, bukan Injil yang sejati. Mereka tidak memiliki otoritas untuk melayani jemaat. Nah, setelah memuji saudara-saudara, mari kita lihat. Sekarang Yesus beralih. Ini dia melontarkan satu teguran. Perhatikan ayat 4 dan 5. Dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang padamu dan aku akan mengambil kami diamu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara, kini Tuhan Yesus justru mencela dan menegur jemaat Efesus. Walaupun jemaat Efesus tidak sabar terhadap orang-orang jahat yang berupaya masuk dan menjerat anggota jemaat, walaupun mereka itu bertekun tanpa kenal lelah dan bertahan dengan gigih demi nama Kristus, namun saudara, ada satu kesalahan, tetapi ini adalah kesalahan yang sangat mendasar dan serius. Yakni apa saudara? Mereka tidak lagi menyatakan kasih Kristus sebagaimana di tahun-tahun awal mereka. Saudara, ketika Paulus pertama kali berkhotbah dan mengajar dari rumah ke rumah selama 3 tahun. Di awal-awal saudara, jemaat Efesus orang yang begitu luar biasa menyatakan kasih kepada sesamanya dan kepada Tuhan. Kenapa dikatakan kau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula? Apa yang dimaksud dengan kasih yang mula-mula dalam ayat ini?
Apakah kasih ini adalah kasih di antara anggota jemaat atau kasih kepada Tuhan? Saudara, kalau kita mengacu dari perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 22 ayat 37-40, maka sebetulnya akan lebih tepat dikatakan ini adalah kasih kepada Tuhan sekaligus kasih kepada sesama. Ketika Tuhan berkata jemaat Efesus telah kehilangan kasih yang semula, itu tidak berarti mereka sepenuhnya hidup dan bekerja tanpa kasih kepada Allah dan sesama. Yang Yesus tekankan adalah sifat mula-mula yang secara harfiah itu berarti engkau telah meninggalkan kasihmu, kasih yang semula. Saudara, jemaat di Efesus ini tidak lagi terdiri dari orang-orang percaya generasi pertama, tetapi sudah kedua dan ketiga. Nah, di dalam perbedaan generasi itu, saudara, tentu terjadi perubahan-perubahan, dan yang sangat memprihatinkan adalah kasih mereka sudah betul-betul, bahkan mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Mereka kehilangan antusias seorang ayah dan kakek mereka. Mereka bukan lagi penyebar, pengurus dan penyebar iman. Ada kemunduran nyata dalam pelayanan penginjilan maupun dalam persekutuan maupun ibadah. Itu semua dikarenakan apa, saudara? Akibat daripada cara berpikir yang mempertahankan status quo. Mereka mengasihi Tuhan, tetapi tidak lagi dengan segenap hati, jiwa, dan akal. Bapak Ibu Saudara, jikalau ibadah dan pelayanan kita tidak lagi sepenuhnya berpusatkan kepada Kristus, karena cukup banyak warga jemaat masih, saudara, dibayangi oleh kepercayaan mayoritas dari dunia di mana kita hidup. Itu bisa membuat seseorang bisa meninggalkan kasihnya yang semula. Artinya apa, saudara? Dari luar terlihat adanya worship, ada ibadah yang berjalan seperti biasanya. Tetapi, saudara, hatinya telah terbelah karena bayangan kekaguman dan kepercayaan mayoritas, membuat hatinya meninggalkan Kristus sebagai satu-satunya juru selamat yang menjadi pusat daripada ibadah kita. Inilah, saudara-saudara, yang ingin saya katakan, saudara. Kita saat ini ada di dalam era, yaitu perubahan cepat, dan ini sedang terjadi di masa di mana kita hidup. Saudara, banyak gereja akan secara cepat dan masif berubah, bukan dari penampakan luar, tetapi justru dari pusat kehidupan ibadah. Jantung daripada gereja atau hati daripada gereja itu sudah meninggalkan kasihnya yang dulu pernah ada. Hatinya telah bergeser dan dengan sengaja meninggalkan Kristus dan mengalihkan tumpuan hati kepada yang lain, yaitu dunia. Saudara, seperti gereja Efesus, hatinya meninggalkan kasih yang semula kepada Kristus. Kini banyak orang yang berlabuh ke tempat lain, yaitu apa, saudara? Dunia dengan segala kenikmatan Diana worship, ibadah kepada Diana, dan bergabung dengan kepercayaan yang mayoritas, yang gemilang dengan kesenangan dunia. Saudara-saudara, gereja dengan rupa dan gambar Efesus ini semula, saudara, memiliki ibadah yang berpusat kepada Kristus. Kini, saudara, telah berubah dengan begitu cepat menjadi gereja dunia. Kepercayaan mayoritas telah berubah sangat cepat atau telah menggantikan jantung dari gereja,
walaupun saudara secara penampakan luar masih menjalankan seluruh ibadah dan pelayanan seperti biasanya. Saudara, hati-hati. Kepercayaan mayoritas yang dianut oleh masyarakat dunia kadang bisa diyeskan oleh orang tertentu dan kadang ditolak, dan Alkitab pun pernah menolak. Ada banyak hal yang dulu ditentang dan diharamkan oleh Alkitab, yang dulu diterima sebagai ajaran sesat, kini semuanya diterima oleh gereja sebagai kepercayaan mayoritas yang kaya. Saudara, ajaran-ajaran sesat itu dengan lihai, tanda kutip saudara, seolah itu berhasil menangkap, ya, Alkitab menjadi kitab yang jinak dan penutup begitu, dan mampu mensupport semua kepercayaan dengan keyakinan mayoritas, mentolerir, mendogmasikan semua itu sebagai kekayaan doktrin Alkitab yang ragu. Saudara-saudara, kekristenan menjadi seperti bola salju yang menggelinding sambil menyerap saudara. Apa saja yang dilewati menjadi semacam bola salju raksasa yang beraneka ragam isi dan penjiwaannya. Saudara, Kristus menasihatkan agar gereja bertobat dan kembali kepada mereka yang tinggalkan. Bertobat yang saya maksud di sini, saudara, bukan hanya sekedar perasaan menyesal atau benar-benar merasakan sesuatu, tetapi bertobat dalam pengertian sejatinya adalah mengubah arah gereja, balik ke tempat di mana jantung sejati daripada gereja yang pernah berlaku. Saudara, seruan bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera, karena waktu kedatangan sang penguasa gereja berjalan di tengah-tengah gereja Tuhan dan harus menjadi pusat daripada ibadah sudah begitu dekat. Karena itu, apa yang harus terjadi? Inilah, saudara, satu perubahan yang cepat. Jadi kalau kita tidak segera berbalik, berbahaya. Waktunya sudah dekat. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah saudara menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mau mengoreksi diri? Apakah selama ini saudara punya semangat yang antusias dan bahkan mau berlelah dan bahkan bisa memilah mungkin pengajar-pengajar yang sesat? Tapi pertanyaan yang perlu kita renungkan seperti yang ditanyakan Tuhan Yesus kepada jemaat Yesus, apakah kita itu meninggalkan kasih kita yang mula-mula? Apa kita itu masih menggebu-gebu seperti pertama kali kita percaya sama Tuhan? Atau sekarang itu sudah mulai mengalami dekadensi, mengalami suatu keperosotan yang besar? Hati-hati saudara, bertobatlah. Saudara, gereja harus memiliki kasih yang semula kepada Kristus, kepada Allah, maupun juga kepada sesama, dan tetap semangat dalam melayani. Bagaimana saudara? Tidak apa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar ini boleh kami lakukan dalam hidup, dan Tuhan tolong agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang tetap memiliki kasih yang semula, yang antusias, yang mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Mampukanlah kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, mari kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, persembahan di hadapan Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita akan memasuki doa persembahan dan doa syafaat. Pada pagi hari ini kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, dan keluarga serta gerejanya di dalam satu minggu ini. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan misi, khususnya suku-suku yang terabaikan. Engkau tahu akan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu di sana. Kiranya Engkau akan tolong supaya pelayanan misi ini boleh sampai kepada saudara-saudara kami yang terabaikan. Segala bantuan yang diberikan kiranya boleh sampai kepada mereka. Dan pada saat ini kami suka berdoa untuk panitia persiapan ibadah emeritasi dan calon gembala sidang baru di GKT Eklesia. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan, segala kebutuhan yang diperlukan di dalam persiapan ini. Engkau akan campur tangan, Engkau memberkati semua jemaat-Mu, Engkau memberkati panitia, Engkau memberkati dan mengurapi calon gembala sidang baru yang akan melayani di GKT Eklesia ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk Presiden di dalam memimpin bangsa dan negara kami, supaya ditambahkan hikmat oleh Allah, sehingga membawa negeri ini menjadi negeri yang sejahtera dan aman. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk pengurus yayasan, koordinator sekolah, kepala sekolah, guru atau staf kantor siswa-siswi, sekolah Kristen, Aletheia maupun sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia, di dalam menjalankan peranan masing-masing, skala kebutuhan dana operasional dan dukungan gereja maupun pribadi. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau akan sucikan dan kuduskan persembahan kami, supaya persembahan ini boleh layak dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah segala pujian, keagungan, kehormatan hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi dan berkat oleh hambanya, serta kita akhiri dengan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapannya, membuka hati dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat silakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, oh. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur, sebab cintamu padaku